Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, tentunya kalau berjumpa dengan Ibu, kita akan mempelajari mata pelajaran fisika. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai susunan pegas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya susunan pegas itu ada susunan seri dan ada susunan paralel. Untuk lebih jelasnya bagaimana susunan seri dan susunan paralel itu, ikuti video selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas mengenai susunan pegas. Yang pertama tentu tentang susunan seri. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini ada dua buah pegas digantungkan seperti ini, ya. Dimana pada pegas pertama itu bekerja konstanta pegas 1 dan pada pegas kedua itu ada konstanta pegas 2. Ini adalah ketika pegas belum kita berikan beban. Ketika pegas kita gantungkan beban, ya, maka akan bekerja gaya pada kedua buah pegas tersebut. Ya, dimana akibat adanya gaya tersebut maka akan terjadi pertambahan panjang pada kedua buah pegas. Pertambahan panjang pada pegas pertama itu kita sebut dengan delta X1 dan pertambahan panjang pada pegas kedua itu kita sebut dengan delta X2. Sementara untuk gaya yang bekerja pada pegas pertama itu sama dengan gaya yang bekerja pada pegas kedua. Kembali lagi kita pada hukum Hooke yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, di mana hukum Hooke itu berbunyi F sama dengan K dikali delta X. Ingat ya, F sama dengan K dikali delta X. Oke. Pada susunan seri tadi, ketika benda diberikan beban, maka akan terjadi pertambahan panjang pada kedua buah pegas. Jadi untuk panjang total atau pertambahan panjang total pada pegas tersebut itu adalah pertambahan panjang pada pegas pertama ditambah dengan pertambahan panjang pada pegas kedua. Ya, sementara untuk gaya yang bekerja pada pegas tersebut itu adalah sama, di mana gaya yang bekerja itu sama dengan gaya yang bekerja pada pegas pertama sama dengan gaya yang bekerja pada pegas kedua. Baiklah, kita kembali ke hukum Hooke tadi, ya, karena di sini delta X itu adalah delta X1 ditambah delta X2, maka di sini, ya, dari hukum Hooke tadi kita akan mencari nilai delta X. Delta X sama dengan F per K, ya. Jadi untuk nilai ini itu kita masukkan ke dalam pertambahan panjang tadi. Maka kita dapat F per K itu sama dengan F1 per K1 sama dengan tambah F2 per K2 karena di sini tambah ya. Oke. Selanjutnya karena F itu sama dengan F1 sama dengan F2 maka ini boleh kita coret. Ya, maka didapat 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Inilah rumus untuk konstanta pegas pada susunan seri. Ya, jadi untuk konstanta pegas pada susunan seri itu adalah 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Selanjutnya adalah susunan paralel. Ya, jadi dapat kita lihat di sini untuk susunan paralel itu jika dua buah pegas disusun secara berdampingan seperti ini, ya, di mana kedua pegas ini tentu memiliki konstanta pegas pertama dan konstanta pegas kedua. Selanjutnya jika kita gantungkan sebuah beban, ya, yang memiliki gaya F pada pegas tersebut maka akan terjadi pertambahan panjang pada pegas tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Terjadi pertambahan panjang, ya, di mana pertambahan panjang pada pegas ini kita sebut dengan delta X2. Di sini delta X1,
Ya, dapat kita lihat di sini untuk pertambahan panjang pada kedua pegas ini itu adalah sama. Ya. Sementara untuk gaya yang bekerja tentu adalah jumlah dari gaya yang bekerja pada pegas pertama dan gaya yang bekerja pada pegas kedua. Kembali lagi kita ke hukum Hooke. Jangan lupa hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikali delta X, ya. Oke, dari susunan paralel tadi itu kita dapat bahwasanya pertambahan panjang ya untuk pegas tersebut antara pegas pertama dengan pegas kedua itu adalah sama. Maka pertambahan panjangnya adalah delta X1 sama dengan delta X2. Itu untuk pertambahan panjangnya. Sementara untuk gaya yang bekerja ya itu adalah jumlah atau total gaya yang bekerja pada kedua buah pegas tersebut. Maka F1 ditambah F2. Oke, kembali lagi kita ke hukum Hooke. Ya, kita masukkan nilai hukum Hooke itu ke sini. Ya, maka di sini kita dapat K dikali delta X itu sama dengan untuk F1 tentu K1 dikali delta X1 ditambah K2 dikali delta X2. Oke, oleh karena delta X itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, maka delta X ini boleh kita coret. Ya. Oke, tinggal K sama dengan K1 ditambah K2. Ya, jadi kita dapat untuk konstanta susunan paralel adalah K sama dengan K1 ditambah K2. Baiklah Nanda sekalian, karena tadi kita sudah bahas mengenai cara mencari konstanta untuk susunan seri dan paralel, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, kita baca contoh soalnya. 3 buah pegas yang identik itu mempunyai konstanta 60 Newton per meter, disusun seperti pada gambar. Ya, konstanta susunan pegas adalah, ya, jadi bisa kita lihat di sini gambarnya seperti ini. Kita lihat, oke, gambarnya seperti ini. Ya, 3 buah pegas yang identik. Maka kalau di sini katanya identik, maka konstanta pegas itu sudah pasti sama. K1 60, K2 60, dan K3 juga 60 Newton per meter. Maka di sini caranya itu kita harus selesaikan dulu satu-satu ya. Yang pertama kita selesaikan konstanta pegas pertama dengan pegas kedua yang hubungannya adalah susunannya adalah paralel ya. Susunannya paralel. Oke, seperti ini. Maka untuk susunan paralel untuk mencari konstantanya di sini K1, K2. Maka untuk konstanta paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Ya, K1 ditambah K2. K1-nya sama-sama 60 ya. 60 ditambah 60, maka menjadi 120 Newton per meter. Ini untuk susunan paralel. Setelah ini itu kita dapat bentuk dari konstanta paralelnya, konstanta pegasnya itu menjadi seperti ini. Ya. Ini untuk konstanta paralel dan ini untuk konstanta ketiga atau pegas ketiga. Maka bisa kita cari ini bentuknya adalah seperti susunan seri. Maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus konstanta seri yaitu 1/Ks. 1/Kp ditambah 1/K3 ya, 1/Kp. Kp tadi kita dapat nilainya 120, maka tinggal kita masukkan 1/Ks sama dengan 1/120 ditambah K3-nya sama tadi ya, 60 Newton per meter. Maka kita dapat 1/Ks sama dengan, ya kita samakan dulu penyebutnya, ini 1 ditambah 2. Oke, 1/Ks sama dengan 3/120. Maka untuk Ks-nya sama dengan 120/3. Ya, kita dapat nilai Ks adalah 40 Newton per meter. Bagaimana Ananda? Mudah kan?